kami. Your presence, I am come, waiting for the kingdom come. In His name, my peace. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita mengucap syukur untuk kasih karunia dan pemeliharaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita hari demi hari, sehingga kita kembali boleh bertemu dalam pengajaran Alkitab Sejarah Penebusan di Sema Adonai pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Saat ini kita melanjutkan pelajaran dari buku Sejarah Penebusan seri yang kelima yang berjudul Janji dari Perjanjian Kekal, karya Pendeta Abraham Park, Dr. Min Dede. Tema hari ini adalah penyebab penawanan Israel ke Babel, dan minggu ini adalah sesi yang ke-6 yang akan disampaikan oleh Ibu Alida Nur, Dokter Ministry. Baiklah, kita akan membuka Bible Study ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Kuana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Saya akan memimpin doa pembukaan. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucap syukur Tuhan sehingga pada hari ini kami boleh mengikuti pembelajaran Alkitab dari sejarah penebusan buku seri yang kelima pada tanggal 9 Agustus 2026. Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan pembelajaran Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Alida Nur, Dokter Ministry. Tuhan, kami mohon Tuhan penyertaan-Mu, kami mohon kasih karunia-Mu, kami mohon urapan-Mu Tuhan untuk Ibu Alida Nur Tuhan, juga untuk kami agar apa yang Ibu Alida sampaikan Tuhan bisa menjadi pelajaran bagi kami dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mohon Tuhan, mampukan kami Tuhan, berkati kami Tuhan, dan mampukan juga saya yang sebagai moderator ini Tuhan, agar kami juga bisa memimpin pembelajaran Alkitab ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, kami juga mohon kiranya Tuhan berkati juga perlengkapan internet Tuhan, juga untuk baik itu dari wifi, dari live, go and ending Tuhan, agar segalanya bisa berjalan dengan lancar tanpa kekurangan apapun. Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran Alkitab, kita akan melihat terlebih dahulu profil dari pembicara kita, Ibu Alida Nur, yang akan di-share oleh Ibu Aling. Waktu dan tempat dipersilahkan, Ibu. Salam semua, pada kesempatan kali ini, kita ingin memperkenalkan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yakni Ibu Alida Nur, MDiv Demin. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 23 Juni tahun 1970. Ibu Alida telah menikah dan dikaruniai 3 orang anak serta 1 orang cucu. Pendidikan. Pada tahun 1992 Bachelor of Science BSc dari San Francisco State, USA. Pada tahun 1997 Master of Divinity MDiv dari The Presbyterian Assembly Theological Seminary, Orlando, Florida, USA. Pada tahun 2011 Diploma of Teaching Montessori Education dari Jakarta, Indonesia. Pada tahun 2014 Doctor of Ministry D.Min dari Breed Theological Seminary dan Graduate School.
Iya, baik. Itulah tadi profil dari pembicara kita, Ibu Alida Nur. Sebelumnya saya akan menyapa Ibu Alida terlebih dahulu. Shalom Ibu, apa kabar? Shalom semuanya, sehat semuanya, Iya, baik. baik. Terima kasih. Iya, baiklah kita akan melanjutkan pembelajaran Alkitab dan yang nanti akan membaca firman Tuhan adalah saya sendiri, Ibu. Baik, Untuk Bu Dewi. waktunya Ibu, waktu dan dipersilahkan. Baik, saya share screen dulu. Ya. Ya, jadi hari ini adalah pelajaran yang ke-6 ya, dengan judulnya penyebab penawanan Israel ke Babel dengan subjudul Israel ditawan dalam 3 gelombang. Jadi kita lihat dahulu bahwa kita bicara ini yang dimaksud dengan Israel adalah kerajaan Yehuda Selatan ya. Jadi kerajaan Yehuda Selatan ini dinasti Daud ya, yang saya maksud ya, itu dibawa ke Babel dalam 3 gelombang ya, 3 raja ya dalam 3 gelombang. Nah, tapi Allah tidak membuang kerajaan Yehuda dengan begitu saja karena sesuai dengan janjinya 70 tahun kemudian mereka dipulangkan ke Yerusalem. Jadi lewat hukuman 70 tahun ini Allah hendak melatih mereka, memurnikan mereka kembali lewat hukuman, sehingga pada akhirnya mereka bisa bertobat, bisa kembali pulih sebagai umat pilihan Allah kembali, dan Allah pun memakai mereka kembali. Nah, tapi sebelum mereka itu ditawan, kita akan lihat bahwa sebenarnya bahwa Allah itu sudah menyampaikan pesan berkali-kali, ya. Jadi kita lihat bagaimana Allah itu menyampaikan pesan sampai 7 kali melalui Nabi Yeremia. Kita lihat di sini. Ya, ada 7 peringatan untuk menyerah kepada Babel. Ya, sebenarnya kalau mengapa orang-orang Israel itu sangat sulit untuk menerima nasihat atau peringatan dari Nabi Yeremia, karena bayangkan ya, kalau kita itu sedang lagi mau dijajah ya, bangsa kita lagi susah, tapi kemudian Tuhan bilang menyerah. Jadi rasanya tidak bisa diterima ya. Apakah Yeremia ini bekerja sama dengan negara yang menjajah itu ya? Seperti itu. Jadi ketika sebenarnya Tuhan menyuruh untuk menyerah ya, bangsa Israel merasa ini bukan dari Tuhan. Nah, jadi kita lihat ya. Ya. Jadi peringatan yang pertama itu kapan terjadinya? Itu di 3 tahun sebelum penawaran pertama di Babel, ya. 3 tahun sebelum penawaran pertama. Jadi yaitu di tahun 608. Pada waktu itu peringatan pertama itu dikatakan kepada Raja Yoyakim, ya. Yeremia tolong Ibu bisa bacakan ayatnya dua-duanya. Iya. Yeremia 27 ayat yang ke-8, tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Yeremia 27 ayat yang ke-17, takluklah kepada Raja Babel, maka kamu akan hidup. Mengapa kota ini harus menjadi reruntuhan? Iya, jadi maksudnya kalau kamu langsung segera menyerah mungkin tidak perlu dibakar, kan maksudnya seperti itu ya kan. Tetapi karena mereka tetap memberontak ya, maka sampai akhirnya kota Yerusalem sampai dihancurkan seperti sedemikian rupa ya. Nah, kemudian peringatan yang kedua itu terjadinya di 605 SM, yaitu di penawaran pertama. Jadi ketika ditawan ya, Yeremia bilang apa ini saya bacakan. Kemudian sesudah genap ke 70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuat menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Jadi ketika ditawan, Tuhan juga menyampaikan firman bahwa kamu stay di sana selama 70 tahun. Nanti Babel pun akan saya hukum seperti itu, ya. Kemudian
peringatan yang ketiga itu di tahun 597, yaitu setelah penawaran kedua. Jadi setelah gelombang kedua, kemudian firman Tuhan datang lagi kepada Yeremia. Tolong dibaca ayatnya, Bu. Yeremia 29 ayat yang ke-10, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Amin. Iya, jadi berulang-ulang ya. Dan kemudian Allah juga kasih tahu kepada Yeremia, ini ada nubuat tentang 2 keranjang buah ara. Ya, jadi dia bilang kepada Yeremia, Yeremia lihat ini, ada 1 keranjang ya, yang satu berisi buah ara yang sangat baik. Nah, kalau buah ara itu adalah buahnya bangsa Israel. Jadi sebagai simbol ya, simbol bahwa buah ara ini adalah orang-orang Israel ya. Dibilang bahwa buah ara yang sangat baik ini ya, itu menunjuk kepada orang Yehuda yang dibuang ke Babel. Jadi kita lihat orang yang dibuang ke Babel malah dibilangnya buah ara yang sangat baik, ya. Tetapi yang memberontak, yang berusaha untuk kabur, dan kaburnya biasa kemana? Ke Mesir. Mereka tuh banyak rakyat yang kabur ya, yang meninggalkan, yang pergi ke Mesir, malah dibilang apa oleh Tuhan? Ini 1 keranjang berisi buah ara yang jelek yang akan dibuang. Ya, yang mana kalau kamu kabur ya, kamu malah tidak mau menyerah, kamu malah melarikan diri ke Mesir, malah mereka akan mati dibunuh karena kelaparan ataupun pedang, seperti itu ya. Kemudian peringatan keempat itu terjadi di 4 tahun setelah penawaran kedua, yaitu di 593. Tolong dibaca, Bu, ayatnya. Yeremia 27 ayatnya yang ke-1 sampai ke-6, beginilah firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang. Dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel, juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Amin. Ya, jadi di peringatan ini sebenarnya sudah penawaran kedua, ya kan? Berarti di sini rajanya adalah raja yang terakhir, adalah Raja Sedekia. Jadi seharusnya Raja Sedekia ini menjadi raja yang melihat ya bahwa apa yang diucapkan oleh Yeremia itu sekarang sedang lagi terjadi, ya. Jadi harusnya dia segera bertobat, tapi tidak, ya. Nah, kemudian karena keras kepalanya, kemudian Tuhan menyuruh Yeremia ini memakai kuk dari kayu. Jadi bahunya dipakaikan kuk gitu, ya. Sambil sebagai simbol ya bahwa kalian itu harus menanggung kuk, yaitu kuk Babel ya, seperti itu, pakai kayu ya. Nah, tapi ketika Yeremia berkeliling ya memakai kuk, orang pasti bertanya, kamu ngapain Yeremia, kenapa pakai seperti itu, ya kan? Nah, baru Yeremia bisa bernubuat, ya ini adalah kuk Babel ya, kamu ini seperti bla bla bla. Nah, ketika berkata, kemudian ada seorang nabi palsu ya, nabi palsunya bilang, Nabi Hananya, dia malah mengambil kuknya Yeremia ya, kuk kayu Yeremia dipatahin ya, bahwa ini bohong gitu. Jadi ini ada nabi palsu. Nah, karena perbuatannya itu mematahkan kuk kayu, maka kemudian Tuhan bilang apa? Pakai kuk dari besi, yang berarti bakal lebih sengsara lagi kamu sama Babel, seperti itu ya. Dan nabi palsu Hananya ini sudah mati ya 2 bulan setelah bernubuat palsu. Kemudian peringatan yang kelima itu terjadinya di 2 tahun sebelum penawaran ketiga. Jadi kita lihat ya konsisten ya Tuhan itu ya bilangnya di tahun 588 ya. Jadi ketika Nebukadnezar datang ya, waktu itu Yeremia itu kita sudah belajar ya tentang raja Sedekia ya, sudah dibahas pelajaran yang dahulu ya. Bagaimana Yeremia itu sangat sengsara di zamannya Raja Sedekia, yang dimana dia ditawan, ya ditaruh, dibuang ke tempat sumur yang penuh dengan lumpur ya, seperti itu. Dan ketika ada penyerangan dari Babel, Sedekia kemudian mau bertanya kepada Yeremia. Dibaca ayatnya, Bu.
Yeremia 21 ayatnya yang ke-8 dan 9, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Iya. Jadi Zedekia mau tanya kepada Yeremia dan Yeremia jawabnya seperti ini. Ya tetap aja menyerah kepada Babel. Tetapi sudah bertanya, tapi apa yang keluar dari mulut Yeremia, Zedekia tidak percaya. Ya, jadi Zedekia sama semua pegawai tetap tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kemudian peringatan yang ke-6 itu 1 tahun sebelum penawaran yang ketiga. Ya, nah waktu itu Yeremia dikurung, ya, dan ketika dikurung di dalam ruang cadangan air, dikurung oleh pegawainya Raja Zedekia, ya. Waktu itu Zedekia mengirimkan orang kepada Yeremia. Dia mau tanya, ini apakah ada firman Tuhan? Ya, Yeremia 37:17 saya bacakan, ya. Pada suatu kali Raja Zedekia menyuruh orang mengambil dia, lalu dengan diam-diam bertanyalah raja di istananya kepadanya, adakah datang firman dari Tuhan? Jawab Yeremia, ada. Engkau akan serahkan ke dalam tangan Raja Babel. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir tahun di 586, yaitu tepat setelah penawaran yang ketiga. Jadi di sini Allah berfirman kepada orang-orang tersisa di Yehuda. Tolong dibaca Ibu Ya, ayatnya. Yeremia 42 ayatnya yang ke-11 sampai 16. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan sehingga ia merasa belas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir dan memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing di sana, maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir, dan kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak putus-putusnya mengejar-ngejar kamu di Mesir sampai kamu mati di sana. Iya. Ya, jadi Tuhan sudah bilang menyerah kepada Babel, ya, baik-baik di sana, ya, nanti Babel akan merasa belas kasihan kepada kamu. Ini semua karena pekerjaan Tuhan, kan, seperti itu. Tapi yang tidak mau dibawa ke Babel, ya, maka akan mengalami kelaparan, ya, dan tidak putus-putusnya mengejar kamu di Mesir, ya, seperti itu. Ya, jadi penderitaan yang bertubi-tubi, yang terus-menerus, ya. Nah, kemudian Allah juga berfirman, ya. Jadi Allah itu berfirmannya 2 kali kepada orang-orang yang di Yehuda dan kepada orang-orang yang sudah dibawa ke Babel. Nah, Ibu tolong baca ayatnya. Yeremia 51 ayatnya yang ke-46 sampai 50. Biarlah hatimu jangan kecut dan takut karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menghukum patung-patung Babel. Seluruh negerinya akan menjadi malu dan semua orangnya yang terbunuh akan rebah di tengah-tengahnya. Kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Iya, jadi kita lihat ya. Di sini kita lihat bahwa Allah itu memberikan penghiburan ya kepada orang-orang yang dibawa ya. Sampai dibilang apa, jangan takut ya. Dan pasti ketika kamu ada di Babel, kamu bakal tahu nih, oh kabar tahun ini apa, ada kabar apa, tahun depan ada kabar apa, ya seperti itu. Dan kita sudah tahu bagaimana nanti Babel juga akan dihancurkan oleh Persia Media. Ya, seperti itu. Jadi ada penguasa lalim melawan penguasa lalim, seperti itu. Nah, kamu tenang-tenang saja di situ ya, karena nanti ya biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Jadi akan ada kerinduan untuk pulang kampung ya, seperti itu. Jadi kita lihat ya. Jadi ada kerinduan untuk tanah janji, tanah Kanaan ya, seperti itu. Nah, sekarang kita mau lihat penyebab Israel dibawa ke Babel ya. Jadi dengan lewat 7 peringatan itu untuk menyerah kepada Babel, mereka tidak mau mendengarkan ya. Nah, kemudian
Akhirnya mereka semua sudah ditawan ke Babel. Jadi kita akan lihat apa itu penyebab Israel dibawa ke Babel, ya. Saya bacakan Imamat 18 ayat 27 sampai 28. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis, supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Kita lihat ini Imamat, dan di Kejadian 15 ayat 16 ini kisah tentang ketika Abraham mengadakan perjanjian suluh dengan Allah, ya. Nah, kita lihat Allah memberikan tanah Kanaan kepada Abraham, ya. Tetapi ketika Allah berjanji dalam perjanjian suluh, waktu itu tanah Kanaan bukan tanah kosong kan, sudah dihuni oleh penduduk Kanaan. Tetapi tidak diberikannya di hari itu, tidak, ya, karena waktu itu Abraham juga belum punya anak, ya kan. Nah, tapi Tuhan bilang, kapan kamu bisa mendapat tanah Kanaan? Yaitu ketika keturunan yang keempat akan kembali, ya. Ini kita sudah pelajari, ya, mengenai ini di buku kedua. Kenapa? Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amor itu belum genap. Maksudnya apa? Tanah Kanaan kan diisi oleh orang-orang Kanaan. Tapi orang Kanaannya itu berdosa. Tapi berdosanya itu belum cukup untuk dimusnahkan semuanya. Jadi Tuhan tunggu sampai penuh. Ya, sama kan seperti kayak air bah, ya, air bah kejahatan merajalela, tapi Tuhan tunggu, ya, sampai kejahatan itu sangat penuh, sampai banjir, seperti itu istilahnya. Nah, begitu juga karena kejahatannya belum penuh, ya, maka tanah Kanaan belum direbut oleh bangsa Israel. Tapi ketika dosa Kanaan sudah penuh, ya, maka bangsa Israel juga datang menaklukkan tanah Kanaan. Jadi di Imamat dibilangin apa? Dimuntahkan, ya, dimuntahkan. Jadi kita lihat, untuk supaya penduduk Kanaan itu tanah Kanaan itu memuntahkan penduduk Kanaan, yang dipakai siapa? Yang dipakai adalah bangsa Israel. Tapi sekarang untuk tanah Kanaan, untuk memuntahkan bangsa Israel, yang penduduk yang keduanya ini adalah orang Israel, maka Tuhan memakai Babel. Nah, seperti itu, ya. Jadi tanah itu harus memuntahkan, ya, memuntahkan penduduknya supaya tanah jadi kosong, maksudnya seperti itu, ya. Nah, Yeremia 2 ayat 13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Nah, ayat ini menunjukkan kepada apa? Mereka meninggalkan aku, ini menunjuk kepada dosa penyembahan berhala, ya. Karena bangsa Israel sudah sujud kepada Allah-Allah kafir, kepada Allah lain, dan juga melakukan persinahan, ya. Nah, karena itulah dikatakan di Yeremia 3 bahwa katanya Allah menceraikannya dengan memberikan surat cerai, ya. Nah, kemudian Allah juga berkata apa? Bahwa hati mereka itu sangat keras, beku, ya, karena sudah dikasih peringatan berkali-kali, dan juga dengan dikirimkan nabi-nabi, ya kan, nabi bukan hanya Yeremia, ya kan, nabinya terus dikirimkan, ya, tapi mereka tetap tidak mau mendengar, hatinya begitu keras. Dan sampai-sampai tidak merasa malu, katanya dikatakan di Yeremia 6 ayat 15. Dan katanya dosa mereka itu seperti ditulis dengan pena besi yang matanya dari intan. Nah, itu dikatakan di Yeremia 17 ayat 1. Jadi begitu kerasnya mereka. Hati mereka udah keras seperti batu, seperti itu. Nah, karena mereka sangat begitu kerasnya, ya, maka akhirnya hasil dari meninggalkan Allah, karena Allah adalah apa? Sumber air yang hidup. Maka akhirnya karena sudah sangat keras, maka mereka tidak lagi bisa berbalik dari dosa penyembah berhala, ya. Dan selain itu, mereka juga berdosa karena sudah melanggar hari Sabat dan tahun Sabat. Pada akhirnya mereka dihancurkan oleh Babel, ya. Jadi yang pertama tadi adalah dosa penyembahan berhala, ya. Nah, mengenai dosa penyembah berhala ini, ya, ini sebelum bangsa Israel itu ditawan, ya, Allah itu selain memberikan 7 peringatan, ya, lewat Nabi Yeremia, Allah juga
menyampaikan 3 larangan kepada Nabi Yeremia. Nah, 3 larangan ini harus dilaksanakan oleh Nabi Yeremia sehingga orang-orang bertanya, kamu ngapain Nabi Yeremia? Jadi sebagai apa ya? Sebagai contoh, sebagai sampel begitu. Jadi orang akan bertanya, kenapa kamu melakukan itu, Yeremia? Ya. Jadi apa 3 larangan itu? Ya. Jadi yang pertama, Yeremia disuruh jangan mengambil istri dan jangan mempunyai anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Atau dibaca Bu ayatnya. Yeremia 16 ayat 2-4. Saya bacakan ya. Yeremia 16 ayat 2-4. Janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Jadi di sini Tuhan kasih peringatan. Udahlah ya. Nggak usah ambil istri. Ya, nggak usah punya anak-anak. Ya. Kenapa? Coba kita bisa bayangkan. Ya. Ketika negara kita lagi perang, kalau kita punya keluarga, punya anak-anak, itu pasti sangat lebih menderitakan daripada sendiri. Benar nggak? Ya. Dan kenapa keluarganya mati, tidak ada yang bisa tidak bisa ada dikubur, ya. Mereka tergeletak seperti begitu aja. Ya. Jadi Tuhan mau kasih tahu ya, percuma kamu ngambil istri ya, ambil istri ya, punya anak ya, nanti mereka semua mati ya, mati kelaparan semua ya, nggak ada yang mengubur. Kemudian kedua, Tuhan juga melarang supaya jangan masuk ke dalam perkabungan, ke rumah perkabungan. Bisa dibaca Bu ayatnya? Ya, Yeremia 16 ayatnya yang ke-5 sampai ke-6. Sungguh beginilah firman Tuhan, janganlah masuk ke rumah perkabungan dan janganlah pergi meratap dan janganlah turut berduka cita dengan mereka. Sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan, juga kasih setia dan belas kasihanku. Besar kecil akan mati di negeri ini. Mereka tidak akan dikuburkan dan tidak ada orang yang akan meratapi mereka. Tidak ada orang yang akan menoreh-noreh diri dan yang akan menggundul kepala karena mereka. Amin. Iya. Jadi di sini Tuhan menyuruh Yeremia jangan masuk ke rumah perkabungan. Kenapa? Nanti semua rumah menjadi tempat perkabungan. Ya, semua rumah akan menjadi rumah duka karena setiap rumah pasti ada yang mati. Ya, seperti itu. Jadi sampai semuanya berduka cita, ya, seperti itu. Kemudian larangan yang ketiga adalah jangan masuk ke rumah pernikahan. Kalau tadi kan duka cita kan sedih-sedih ya. Yang sekarang pernikahan itu adalah sukacita, ya. Tolong dibaca ayatnya. Ya, Yeremia 16 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Janganlah engkau masuk ke rumah orang mengadakan perjamuan untuk duduk makan minum dengan mereka. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya di tempat ini, di depan matamu dan pada zamanmu, akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Iya, jadi ini menubuatkan apa? Bahwa sukacita akan hilang karena perang itu, karena Babel ini, ya. Seperti itu. Nah, jadi ketika Yeremia melakukan itu, ya, mereka bingung. Dikasih undangan perkawinan, Yeremia tidak mau datang. Kemudian ada perkabungan, Yeremia tidak mau datang, ya kan, seperti itu. Jadi mereka nanya, kamu ngapain Yeremia? Kan protes kepada nanya. Nah, apa yang dikatakannya? Coba dibaca ayatnya. Ya, Yeremia 16 ayatnya yang ke-11 sampai 13. Maka engkau akan berkata kepada mereka, oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Tetapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Tauratku. Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat daripada mendengarkan kepadaku. Maka aku akan melemparkan kamu dari negeri ini ke negeri yang tidak dikenal oleh kamu ataupun oleh nenek moyangmu. Iya, jadi sebenarnya ada banyak nabi yang Tuhan suruh
menyampaikannya dengan perbuatan ya. Contohnya setelah Yeremia, kalau di Israel Utara itu misalkan Hosea ya kan. Jadi Hosea ya disuruh disuruh menikah dengan pelacur kan, sebagai bukti bahwa Tuhan dengan orang Israel Utara, seperti itu contohnya ya kan. Nah seperti ini. Nah sekarang yang Yeremia disuruh berbuat demikian ya, sebagai contoh ya kan. Nah kemudian Tuhan juga memberikan perumpamaan kepada Yeremia, yaitu perumpamaan tentang buli-buli tanah ya. Tolong dibaca ayatnya. Yeremia 19 ayatnya yang ke-1 sampai ke-3. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah, lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang Beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Iya, jadi dia beli buli-buli ya, kemudian dia pergi ke lembah Ben Hinnom dan itu dipecahkan di sana. Nah, lembah Ben Hinnom mungkin kalau kita baca sepertinya biasa saja, tapi lembah Ben Hinnom ini adalah apa? Ini adalah tempat membakar sampah ya, tempat membuang bangkai ya. Jadi kita bisa lihat bahwa akan datang kesusahan besar, sehingga yang di mana jenazah mereka itu ya dilemparkan ke lembah Ben Hinnom ini. Tempat bangkai-bangkai dibuang begitu saja, menjadi makanan bagi binatang. Yang mana dengan buli-buli dipecah itu mengkasih tahu bahwa bangsa Israel pasti akan hancur total karena perbuatan dosa penyembahan berhala. Ya. Kemudian poin yang kedua adalah dosa tidak menjaga hari Sabat dan tahun Sabat. Nah, mungkin kita melihat dari mana ya ayatnya ya. Nah, ayatnya ada di sini di Yeremia 17 ayat 27 ya, yang mengatakan bahwa karena mereka tidak menguduskan hari Sabat dan tahun Sabat. Tolong dibaca ayatnya. Ya, Yeremia 17 ayatnya yang ke-27, tetapi apabila kamu tidak mendengarkan perintahku untuk menguduskan hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka pintu-pintu gerbangnya aku akan menyalakan api yang akan memakan puri-puri Yerusalem dan yang tidak akan terpadamkan. Jadi kita bisa lihat ya, Nabi Yeremia ini juga menyampaikan firman tentang kamu harus menjaga hari Sabat ya. Dan kasih taunya itu dia bicara itu di depan pintu gerbang, dan karena ada 12, karena di tembok Yerusalem itu ada 12 pintu gerbang, berarti Yeremia menyampaikannya sebanyak 12 kali untuk kasih tahu bahwa menjaga hari Sabat ya, seperti itu. Jadi orang-orang juga ignore Yeremia terus ya. Nah, kita bagaimana bisa tahu ya tahun Sabat ya? Kita mungkin tahunya hanya hari Sabat. Hari Sabat itu kan hari ke-6, kalau sekarang mungkin hari Sabtu ya, seperti hari ke-7 kalau sekarang itu adalah hari Sabtu. Nah, tapi di sini ada namanya tahun Sabat. Nah, tahun Sabat adalah tahun ke-7 ya. Jadi ini pertama, jadi ini perintah yang dimana di tahun ke-7 ya, itu tidak boleh bercocok tanam ya. Tolong dibaca ayatnya. Ya, Keluaran 23 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-11. 6 tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan. Dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan binatang hutan. Demikian juga kau lakukan dengan kebun anggurmu dan kebun jaitunmu. Amin. Iya. Jelas sekali ya jadinya ya, 6 tahun menabur, tapi di tahun ke-7 full selama 1 tahun tidak boleh bercocok tanam ya. Nah, tapi kalau tanah dibiarkan begitu saja pasti ada yang numbuh juga kan, seperti itu kan. Nah, ini semua itu hasilnya untuk bersama ya, dipakai untuk semua ciptaan, untuk binatang-binatang yang lewat ya, atau untuk para pengembara, atau untuk orang miskin yang bisa menikmati
ya. Kenapa? Karena ini adalah tanah yang dinikmati oleh semua ciptaan, bukan hanya yang punya pemilik tanah tersebut, ya. Ini adalah tahun Sabat adalah perjanjian antara Allah dengan ciptaan. Nah, tapi coba kita pikir kalau memang tahun ke-7 itu dibiarkan, mungkin kita akan bertanya, lalu kemudian kita mau makan apa, gitu kan? Selama 1 tahun, ya kan? Kan bukan 1 hari, bukan 1 bulan, tapi ini 1 tahun. Apa kita mau dapat uang dari mana? Seperti itu. Tapi ternyata Tuhan bilang apa? Kalau kamu menepati tahun ke-7, ya, di tahun ke-6-nya Tuhan akan kasih hasil 3 tahun, kita bisa bayangin. Jadi hasil 3 tahun, panjang sekali 3 tahunnya. Jadi Tuhan bukan kasih yang 1 tahun ekstra, malah 3 tahun ekstra Tuhan kasih. Ya, tolong dibaca ayatnya. Ya, Imamat 25 ayatnya yang ke-21 dan 22, maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Ya, jadi kita bisa pikirin ya, di tahun ke-6, ya, di tahun ke-6 kita misalkan tahun ke-6 kita dapat 1 keranjang untuk dimakan di tahun ke-6. Tapi Tuhan bilang ini ada 3 keranjang lagi, yaitu tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9. Yang mana selama 3 tahun, jadi tahun ke-7 kan udah nggak ada apa-apa, tapi walaupun tanahnya tidak diapa-apain, tapi kita tetap bisa makan dari hasil yang kemarin, yang tahun lalu. Ya, kemudian ya tahun ke-8 kan baru mulai menabur kan. Ketika mulai menabur kan nggak langsung bulan depan tumbuh, ya kan? Berarti tahun ke-8 makan dengan apa? Makan dengan hasil tahun ke-6. Tetap makan di tahun ke-6. Nah, barulah kemudian di tahun yang ke-9 baru keluar hasilnya kan. Kan tahun ke-8 baru ditabur. Tahun ke-9 baru bisa diambil, baru bisa dipanen hasilnya. Tetapi dia bilang di tahun yang ke-9 pun meskipun kamu panen, tapi panen lagi seperti itu. Jadi bukan sampai seperti itu ya. Tapi meskipun demikian mereka tetap tidak percaya, mereka tidak mau ya seperti itu. Mereka tetap mau mempertahankan, tetap mau bercocok tanam di tahun Sabat itu. Nah, makanya kemudian karena mereka sudah melanggar sampai 70 kali tahun Sabat, maka kemudian Tuhan membuat mereka mau tidak mau mentaati tahun Sabat itu dengan apa? Dengan mereka keluar ya, tanah memuntahkan mereka. Kalau tanah memuntahkan mereka ke Babel, maka tanah menjadi kosong. Menjadi milik siapa saja, seperti itu. Ya, tolong dibaca ayatnya. Ya, 2 Tawarikh 36 ayat yang ke-21, dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun Sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani Sabat hingga genaplah 70 tahun. Iya. Nah, kemudian selain tanah, ya Tuhan juga bilang apa? Kalau kamu memperkerjakan seorang budak, ya budak, tapi budak ini adalah budak yang sesama bangsanya, yaitu orang Ibrani, maka di tahun ke-7 juga harus dibebaskan. Dan dibebaskannya bukan bye-bye begitu saja, tapi dibebaskan dengan diberi kayak kita tuh kalau zaman saya kita kasih tunjangan seperti itu ya kan, dikasih semuanya ya, kambing, domba dan lain-lain seperti itu. Jadi bukan dilepaskan begitu saja tanpa sepersen pun, tapi ada tunjangan, mungkin tunjangan ya. Tolong dibaca ayatnya. Ya, Ulangan 15 ayat yang ke-18, janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Nah, jadi ini lucunya ya, ketika Babel ini mengepung kota Yerusalem, Sedekia ini yang karena ketakutan, dia mau taatin ini
Oke, ya, aku berjanji mau melepaskan semua budak-budak Ibrani. Nah, akhirnya dia melepaskan budak-budak Ibrani. Terus orang-orang kaya-kaya, pegawai-pegawai raja juga mereka melepaskan budak-budak Ibrani. Tapi lucunya setelah dilepas, ya, berubah pikiran. Terus mereka ditangkepin lagi, diambil lagi. Ya, seperti itu. Tidak rela seperti itu. Itu ada tertulis di Yeremia 34 ayat 8 sampai dengan 11. Ya. Nah, karena itulah kemudian Allah memasukkan Yehuda ya ke dalam peleburan, yaitu apa? 70 tahun hidup dalam penawanan di Babel. Untuk apa? Untuk memurnikan Yehuda dari dosa dan kejahatannya. Ya, tapi ya di Babel ini Allah tidak membiarkan mereka begitu saja, ya. Allah memberikan firman di sepanjang 70 tahun. Jadi di Babel pun ada Yehezkiel, ya, ada Daniel. Berarti firman terus disampaikan, ya. Jadi mereka itu bukannya dilepas begitu saja di Babel tanpa firman, ya. Itu dengan mereka belajar firman, maka mereka bisa dimurnikan, ya, seperti itu. Ya. Saya bacakan ayatnya, Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita lihat kepada orang yang di Babel, Tuhan bilang apa? Aku ini mau merancangkan damai sejahtera untuk kamu, ya. Mau kasih kamu harapan, ya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Masih ingat pelajaran tentang Yoyakin ya, Yekonya, ya, yang orang pertama, ya, tokoh pertama dalam fase ketiga, bagaimana dia, Raja Yoyakin ini dia bertobat, ya, di Babel, kemudian dia dipulihkan, ya, dilepaskan dari penjara, boleh makan bersama raja, dan bahkan dia posisi paling tinggi itu di Babel, ya kan? Berarti kita lihat bagaimana Tuhan ada belas kasihan kepada bangsa Israel, ya. Nah, jadi kita lihat, ya, 3 kali penawanan. Penawanan pertama itu di 605. Waktu itu kapan zamannya? Itu di zaman tahun ketiga Yoyakim atau tahun keempat Yoyakim. Yeremia mengatakan tahun keempat Yoyakim. Kenapa? Karena tahun Yoahas yang 3 bulan itu tidak dihitung. Jadi langsung diikutsertakan ke dalam Yoyakim. Nah, ketika ditawan di penawanan pertama ini, rajanya siapa di Babel? Yaitu Raja Nebukadnezar. Di tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar. Ketika ditawan, siapa yang ditawan? Yaitu keturunan raja kaum bangsawan, termasuk Daniel ada di sini. Ya, jadi Daniel masuk dalam penawanan yang pertama. Ya, jadi kita lihat situasinya bagaimana. Jadi ketika Raja Nebukadnezar itu sudah menang dalam pertempuran dengan Karkemis, ya, dengan Mesir dia sudah menang, kemudian dia langsung turun, ya, menuju ke Yerusalem. Ya, waktu itu dia mengangkut semua raja kaum bangsawan, ya, Daniel, ya, seperti itu. Kemudian selama 3 tahun Yoyakim ini takluk kepada Raja Nebukadnezar, tapi ya 3 tahun kemudian, ya, di tahun 602 Yoyakim ini dia memberontak dari Babel dan dia bersekutu dengan Mesir. Karena memberontak, maka kemudian Raja Nebukadnezar datang lagi, ya, menyerang Yehuda Selatan. Ya, jadi Yoyakim dibawa ke Babel, ya, dan dibawa juga perkakas-perkakas bait suci di dalam perbendaharaan dewanya di tanah Sinear. Ya, tapi setelah beberapa waktu kemudian Yoyakim dikembalikan ke Yerusalem, ya, tapi kemudian dia mati di Yerusalem. Nah, kemudian anaknya Yoyakin yang menjadi raja. Yoyakin ini yang kemudian bertobat, ya, di Babel. Kemudian penawanan yang kedua, siapa? Penawanan kedua itu di 597, itu 8 tahun setelah penawanan yang pertama. Itu siapa? Kapan? Itu adalah di zamannya Raja Yoyakin atau Yekonya, ya. Jadi itu ketika itu adalah di tahun ke-8 Nebukadnezar,
Ya, penawaran kedua terjadi di tahun ke-8 Nebukadnezar. Nah, siapa yang dibawa kali ini? Yaitu Yoyakin, ibunya, istri-istrinya. Waktu itu Yoyakin belum punya anak, ya. Kita sudah bahas ini tentang Yoyakin, pegawai-pegawainya dan juga orang-orang yang berkuasa di negeri itu. Nah, juga Nabi Yehezkiel dibawa, ya. Yehezkiel ini, by the way, dia ini nantinya menjadi nenek moyang dari Mordekai, ya. Mordekai pamannya Esther, ya, itu semua keturunan dari Yehezkiel. Ya, jadi makanya kenapa Yehezkiel bisa ada di sana, ya, di Babel. Ya, jadi kita lihat semuanya diangkut. Yang diangkut di penawaran kedua ini adalah yang hebat-hebat, ya. Panglima, pahlawan, gagah perkasa, ya, sampai kata 10.000 orang, ya. Dan juga bahkan termasuk 1.000 orang tukang pandai besi, ya. Kenapa? Supaya mereka tidak bisa bikin senjata, ya, supaya tidak ada pemberontakan lagi. Jadi orang-orang penting semuanya dibawa di penawaran kedua ini, ya. Hanya orang-orang lemah atau rakyat aja yang ditinggalkan. Ya, jadi kita lihat, ya, situasinya di mana Raja Nebukadnezar dia mengepung kota Yerusalem, ya, dan dia mengambil kali ini, ya, kalau di penawaran pertama dia hanya mengambil perkakas bait suci, tapi kali ini pada penawaran kedua dia membawa semua harta istana raja, bahkan sampai perkakas itu katanya dikerat, ya, dikerat semua emasnya dikerat, ya. Ini semua sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia. Ketika Raja Hizkia menjadi sombong, ya, dan memamerkan semua hartanya kepada orang Babel, ya, maka itu Nabi Yesaya bernubuat bahwa nanti akan suatu hari akan diambil ini semua oleh Babel, ya. Nah, kemudian setelah penawaran kedua ini, Nebukadnezar itu mengangkat pamannya, ya, yang bernama Matanya, kemudian diganti nama menjadi Sedekia. Jadi Sedekia menjadi raja terakhir. Kemudian penawaran yang terakhir itu 11 tahun setelah penawaran kedua. Ya, jadi tepat penawaran kedua, Raja Sedekia menjadi raja dan cuma menjadi raja selama 11 tahun. Ya. Pada waktu itu Nebukadnezar sudah menjadi raja di tahun ke-19. Ya. Jadi kita lihat waktu itu apa yang terjadi? Sedekia ditangkap, anak-anaknya dibunuh di depan matanya Sedekia juga dibutakan dan dibawa sampai ke Babel sampai mati. Ini kita sudah bahas, ya, mengenai Sedekia. Jadi saya hanya review sedikit, ya. Kemudian situasinya bagaimana? Bahwa kota Yerusalem ini dikepung, ya, hampir dengan 3 tahun, ya, dan akhirnya semuanya ketika mereka menyerah, ya, karena kelaparan, akhirnya pasukan Nebukadnezar, ya, jenderalnya Nebuzaradan itu membakar semuanya, membakar bait suci, semua istana dan semua rumah orang-orang, semuanya dibakar dan bahkan merobohkan semua tembok sekeliling kota Yerusalem. Ya, bahkan kali ini bukan hanya emas dan perak, tapi tembaganya pun juga dibawa angkut semuanya. Kesimpulan, 1 tahun sebelum Yehuda hancur, jadi 1 tahun sebelum penawaran yang ketiga, sebelum semuanya dibakar, ya, Allah menyuruh Nabi Yeremia membeli tanah di Anatot. Yeremia, kamu beli tanah di Anatot. Padahal kondisinya itu negara lagi kacau balau, ya. Negara lagi kacau balau, lagi dikepung oleh Babel, lagi terjadi kelaparan, ya, terjadi kelaparan yang hebat, ya, karena dikepungnya selama 2 tahun, ya, seperti itu. Dan Yeremia pun masih ditahan di dalam pelataran, ya. Bisa bayangkan tidak? Sepertinya membeli tanah itu tidak tepat, ya kan? Kok masih memikirkan membeli tanah? Tapi Tuhan bilang beli tanah, ya. Akhirnya Yeremia pun membeli sebuah ladang, ya, dengan harga 17 shikal perak, ya. Kemudian Tuhan menyuruh supaya surat jual belinya itu disimpan ke dalam bejada tanah. Nah, kenapa Tuhan suruh seperti itu? Karena Tuhan mau kasih tahu kepada Yeremia bahwa akan ada hari di mana orang Israel akan kembali kepada Yerusalem. Jadi kamu punya tanah lagi, Yeremia. Maksud kasih tahu seperti itu. Menanamkan keyakinan bahwa tanah itu akan dipulihkan lagi. Dan yang luar biasanya, ya, ketika Nebukadnezar itu menghancurkan kota Yerusalem, semuanya diangkut. Ini sebenarnya sesuatu yang baik buat Yeremia, ya, di mana buat
orang bangsa lain dengan bangsa Israel itu adalah hari kiamat ya bagi bangsa Israel, tetapi bagi Yeremia malah bukan kiamat, ini hari kebebasannya dia. Bisa bayangkan tidak? Ya, jenderalnya itu bisa bilang kepada Yeremia, Yeremia dibebaskan ya dari belenggu, dari apa? Belenggu besi di tangannya, dibebaskan oleh orang Babel. Kemudian ditawarin, kamu mau ikut kemana? Kamu terserah mau ikut, mau tinggal di Babel, oke, mau ikut di Babel atau mau tinggal di Yehuda. Nah, Yeremia waktu itu pilih di tanah Yehuda. Kita bisa lihat ya. Jadi di satu sisi bagi bangsa Israel ini adalah hari kiamat, tapi bagi Yeremia ini hari kebebasan karena dia dilepas dari belenggu dia, ya, dan dikasih izin boleh mau tinggal di Babel atau di Yehuda seperti itu. Ya. Jadi kita lihat ya. Allah berjanji kepada keturunan Abraham ya bahwa tanah Kanaan itu akan diberikan sebagai pusaka yang kekal ya. Tapi dengan Yehuda Selatan dibawa ke Babel, Kanaan menjadi tanah yang terbuang ya. Namun ya, perjanjian Allah ini digenapi dengan cara bagaimana? Dengan keturunan Abraham kembali pulang dari Babel. Ya, nanti kita akan belajar di bulan depan mengenai pemulangan dari Babel sebanyak 3 kali. Jadi kita lihat bahwa Allah kita adalah sosok yang setia sekali dalam perjanjian ya. Karena kenapa? Orang yang percaya kepada janji Allah adalah orang yang tinggal di dalam penyelenggaraan sejarah penebusan dari Allah ya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa, kami sangat sungguh bersyukur atas firman-Mu pada hari ini. Kau menyadarkan kami bahwa kepada diri kami adalah sosok yang sangat lemah dan mudah jatuh dalam dosa. Bapa, tolong kiranya Kau bimbinglah kami, jauhkanlah kami dari hati yang keras seperti batu ini, dan untuk supaya kami jangan menolak firman-Mu. Bapa, berikanlah kami roh pertobatan, agar kami dapat menyadari dosa-dosa kami dan mengakuinya. Bapa, kiranya firman-Mu senantiasa menuntun hidup kami, sehingga kami mampu mengatasi semua rintangan hanya dengan pertolongan Bapa saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Ibu Alida untuk pembelajarannya pada hari ini, sangat memberkati sekali, di mana kita belajar ya bahwa Tuhan senantiasa menyertai Israel walaupun sudah melakukan berbagai banyak kesalahan, tapi tetap Tuhan menyertai karena Tuhan adalah sosok yang setia bagi umatnya. Terima kasih. Saya juga sangat bersyukur bisa mempelajari sejarah penebusan, di mana Bible Study ini juga dijelaskan secara sistematis dan detail, sehingga kita bisa lebih mengerti lagi firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab selama 15 menit. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara yang akan bertanya, waktunya dipersilahkan. Iya, Ibu Dewi, terima kasih. Saya mau bertanya ya. Iya, terima kasih. Selamat Shalom, Ibu Alida. Ibu, saya tertarik dengan apa tadi yang sebentar saya buka slide-nya. Yang dosa tidak menjaga hari Sabat dan tahun Sabat. Kan ini diceritakan bagaimana bangsa Israel itu kan dia tidak mentaati ya Bu apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bahwa di tahun ke-7 itu mereka harus beristirahat, tidak menabur di tanah mereka, karena itu sebenarnya kan diperuntukkan kepada kaum yang miskin ya Bu, untuk menanam di tahun itu ya. Nah, tapi ternyata Tuhan kan telah menyediakan kebutuhan mereka di tahun ke-6 itu kan Bu ya, tadi Ibu bilang kan 3 tahun ke depan. Nah, kalau dari kisah ini pengaplikasiannya Bu ke zaman sekarang itu menceritakan tentang apa sih Bu Alida? Ya silakan Bu. Betul. Waktu ketika saya membuat PPT PowerPoint ini, saya juga bertanya dalam hati saya, aplikasinya kapan? Kalau hari Sabat kita tahu ya, hari Sabat ya. Tahun Sabat itu aplikasi bagaimana? Lalu saya tanya sama pendeta saya, sama pendeta Yunduhi ya. Ini kalau tahun Sabat ini kalau hari ini bagaimana? Nah, tetapi pendeta Yunduhi bilang tahun Sabat ngitungnya tahun itu, ingat tidak ketika mereka keluar dari Mesir, ya Tuhan bilang ini dimulai tahun kamu ketika keluar dari Mesir, ya.
Itu dibilang Mhm. inilah tahun pertama kamu gitu ya kan. Nah, itu Hmm. dimulai dari titik situ kelipatan 7, Bu. Hmm. Ya. Jadi Hmm. ibaratnya itu jadi kelipatan 7. Jadi sama Hmm. seperti kayak kita kalau hari Minggu, 1 minggu itu kan kelipatan 7 ya, 7 hari Ya. ya kan. Heeh, Nah, itu juga heeh. tahun itu kelipatan 7. Ya, jadi Hmm. ada namanya setelah tahunnya 49, tahun ke-50 yang disebut namanya tahun Yobel, Bu, namanya gitu. Nah, tahun Yobel ini Hmm. dimulai dari mana? Dimulai dari yang waktu keluar dari Exodus itu. Itu nanti kapan kita belajar lagi ya, khusus tahun Yobel ya, Bu ya, ngitungnya. Nah, jadi kelipatan 7 itu dari situ, Bu. Jadi Hmm. bukannya berarti Ibu Aling punya kebon, tahun ke-7-nya itu tahun 2026 gitu. Ya. Saya tahun 2025 gitu. Beda, Eh, sama semua itu, sama seperti begitu, maksud begitu. Jadi apa ada kelipat. Kalau kan nanti yang kamu mulai kapan nih tahunnya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya mau tahun ke-7 itu sebenarnya adalah perpanjangan dari hari Sabat sebenarnya, perpanjangan. Hmm. Nah, berarti kalau diaplikasikan hari ini itu sama seperti hari Tuhan yang dimana hari Tuhan itu adalah milik Tuhan, ya kan? Kan sama seperti apa namanya ketika di padang gurun Tuhan ada hujan mana, ya kan? Mana tuh turun setiap hari, tapi kan di hari ke-6 Tuhan kasih 2 kali lipat, ya kan? Artinya apa? Bahwa di hari ke-7 kamu bisa makan makanan yang kemarin seperti itu. Nah, begitu juga maksudnya. Hari ini juga sama. Kita mungkin tidak bekerja di hari Minggu itu. Tapi Tuhan bilang tidak usah khawatir ya, meskipun kamu tidak bekerja di hari Minggu itu. Kamu tidak memikirkan hal-hal duniawi. Kenapa? Karena Tuhan akan mengurus semua masalah kamu itu di hari-hari, akan membereskan semua masalah kamu asalkan kamu datang dulu kepadaku. Kan Yesus bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, nanti semuanya dibereskan, kan seperti itu. Tapi kadang kita nggak begitu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita mau menyelesaikan suatu masalahnya terjadi misalnya di hari Minggu, misalnya seperti itu. Kalau berarti kita batal, nggak pergi ke gereja, kita nggak bisa menjaga hari-hari Tuhan dengan baik. Kenapa? Karena masalahnya di hari Minggu, kan begitu, ya kan? Iya. Tapi Tuhan bilang tidak, kita hari Tuhan itu kita harus menyingkirkan masalah, kita menomorsatukan cari dahulu kerajaan Tuhan gitu, maksudnya seperti itu. Karena nanti dengan kita datang ke gereja, kita dengar firman, kita mendapat berkat, kasih karunia, itu Tuhan akan memberkati di hari Senin sampai Sabtu itu, gitu maksudnya. Bu, Jadi berarti gunanya kita datang hari kita, jadi gini loh, Pendeta Abraham pernah bilang ya, setiap hari Minggu itu Tuhan tuh kayak mau kasih kamu hadiah. Bayangin ya, kalau kita berpikir bahwa aku mau dikasih hadiah, kita semangat nggak sih datangnya gitu loh, ya kan? Kalau ada berkat. ya buru-buru dong kita datang dong dengan semangat 45 kita datang ke gereja seperti itu. Karena kenapa? Mau dikasih hadiah seperti itu. Kenapa? Hadiahnya apa? Yaitu berkat kelancaran di hari Senin sampai Sabtu. Maksudnya seperti itu. Kalau dulu kan Bu, mereka tidak menjalankan perintah yang tahun ke-7 ini kan mereka akhirnya kan mendapat hukuman dibuang ke Babel ya Bu ya. Iya Iya. kan? Nah, berarti di zaman sekarang pentingnya kita itu menyadari bahwa kita setiap minggu itu harus beribadah ya Bu ya. Ke gereja ya Bu. Iya, Betul ya? maksudnya seperti itu, ya kan? Seperti itu. Jadi menganggap bahwa itu tuh berkat yang sangat besar yang mau diberikan. Berkat yang besar sangat diberikan itu di hari pertama setiap hari Minggu itu, seperti itu. Iya, paham Bu Alida. Terima Iya, kasih Bu untuk pencerahannya. iya. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Dewi. Dipersilakan Bu. Iya, Iya. Bu Aling, terima kasih untuk pertanyaannya. Ibu, aku juga ada pertanyaan ini ya Bu ya. Kan pada itu kan tadi ada yang Allah memasukkan Yehuda ke dalam peleburan ya, Iya. yaitu 70 tahun dalam penawanan ke Babel. Eh,
maksudnya apa ya Bu? Apakah ini pendapat saya Bu, apakah peleburan itu adalah untuk memantapkan iman dari orang-orang Israel agar tidak hanya sebagai hukuman, karena kan Allah juga menjaga orang-orang Israel ya Bu gitu. Bagaimana Ibu? Jadi gini, nanti bulan depan kita belajar pemulangan. Ada tahunnya, ternyata ketika pulang itu tepat 70 tahun gitu loh. Ternyata pas 70 tahun. Nanti kita akan hitung itu, tapi nanti kita ngitungnya nanti bulan depan ketika kita belajar pemulangan. Ya. Ya ternyata Tuhan tuh nggak kurang, bukan 69, bukan 71 gitu, bukan gitu seperti itu, tapi 70 tepat. Nah, begini, ketika Tuhan memberikan kita hukuman ya lewat penderitaan, entah itu dari mana, kan kita setiap orang berbeda-beda penderitaannya seperti itu. Itu membuat kita menjadi sadar supaya kita bisa menyadari dan bertobat. Tetapi hukuman itu bukan sekedar hukuman, tapi Tuhan kasih firman. Coba kita bisa bayangkan nggak kalau kita dihukum tapi nggak dikasih firman, nggak dikasih pengharapan. Apakah kita hanya bisa mengeluh terus setiap hari dengan penderitaan kita? Kita menderita, kita mengeluh, kita hanya bisa memukul-mukul diri, ya. Hidupku kenapa kayak begini, ya. Hanya bisa lihat dengan di dalam penderitaan itu, kalau kita menerima firman Tuhan, ada harapan gitu, ada pertobatannya. Jadi gini, kalau hukuman nggak ada firman, nggak ada pertobatan. Cuma merasa aku dihukum ya. Kayak kamu gini loh. Kayak sekarang orang penjahat di luar ditangkap sama polisi, dimasukin ke penjara. Emang mereka bertobat? Nggak bertobat, ya kan? Kok banyak orang keluar dari penjara tetap aja jahat seperti itu. Mereka cuma terpaksa dihukum karena masuk penjara, tapi tidak ada pertobatan. Nah, firman itu untuk pertobatan, itu maksudnya. Ya, jadi dihukum perlu, kalau dihukum aja hukum, tapi ada pertobatan enggak? Contohnya kayak si Ahas ya, Raja Ahas ya, dikasih hukumannya adalah datang itu diserang dari bangsa-bangsa lain, kan bertubi-tubi ya, dari atas, bawah, kanan, kiri, semuanya nyerang ya, Filistin ya, semua nyerang. Tapi di dalam penderitaan yang begitu hebat, dia tidak bertobat. Kenapa dia tidak bertobat? Karena dia melepaskan firman Tuhan. Maka itu kita penting sekali memegang firman Tuhan dalam hidup kita supaya kita bisa bertobat, dan Tuhan memberikan kita roh pertobatan untuk kita bisa bertobat semua dosa-dosa kita bisa ungkapin semua dosa-dosa kita kepada Tuhan. Itu kita perlu roh pertobatan namanya. Iya. Jadi semuanya ini ya Bu, harus bertahap gitu ya Bu, untuk kita kembali kepada Tuhan, bertobat gitu. Sama saya juga tadi agak terselisik dengan Raja Hizkia yang begitu sombong, dia memamerkan emas-emasnya dan ternyata sama Nebukadnezar diambil semua barang-barangnya, emas-emasnya. Jadi waktu itu ketika itu kan Hizkia itu kan sakit, kemudian Tuhan sembuhkan. Ya kan, Tuhan sembuhkan dengan miracle, dengan mujizat, ya kan. Nah, kemudian tapi kan berita dia sakit itu sebenarnya sama Babel kedengeran, dan kemudian Babel tuh datang mengirim utusan, ya kan, Dia waktu itu kan masih belum ini ya, zaman Hizkia masih hopeng Islam sih seperti itu, ya kan. Nah, waktu itu dia memamerkan, harusnya dia memuliakan nama Tuhan. Oh iya, aku disembuhkan karena Tuhanku, karena Allahku, tapi tidak, dia memamerkan semuanya. Ayo sini lihat ini kamar ini loh, ini kamar ini gitu ya kan. Memberitahukan semua ruang-ruang perbendaharaan barang-barangnya gitu. Nah, jadi akhirnya lewat Nabi Yesaya Tuhan bilang apa? Semua yang kamu pamerkan itu nanti akan diambil, gitu katanya. Iya, iya. Jadi dan terjadi. Iya. Ya, pelajaran juga Bu untuk kami semua ya Bu. Iya. Iya. Tetap kita harus menomorsatukan Tuhan, gitu kan. Iya. Ya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya?
Ibu saya rasa udah cukup, Bu. Iya, Baiklah, Ibu, jelas ya. silakan Ibu memberikan closing statement, kemudian Ibu memimpin doa Bapa kami, silakan. Oh iya, lewat ini ya, lewat kisah Yehuda ini ya, kita belajar ya bagaimana sebelum Tuhan itu menjatuhkan hukuman ya, Tuhan tuh pasti memberikan peringatan ya, bukan cuma satu kali tapi beberapa kali supaya kita semua bertobat ya, seperti itu. Jadi kita lihat bahwa Allah ini sebenarnya sangat sabar ya, panjang sabar ya. Dia mau supaya umatnya itu kembali kepadanya ya. Tapi sayang sekali hati umat Israel itu sudah sangat keras ya, yang katanya sangat keras ya. Dan sehingga bahkan mereka itu menolak, bukan hanya menolak nabi-nabi Tuhan, bahkan mereka menganiaya nabi-nabi Tuhan ya, sehingga pada akhirnya mereka dimasukkan ke dalam Babel, ke dalam peleburan Babel ya. Jadi hukuman ini adalah proses ya, bagaimana mereka itu dipulihkan lagi, dimurnikan lagi, dipersiapkan lagi supaya bisa menjadi umat Allah yang kedua, gitu, supaya dapat dipakai untuk tujuannya ya. Nah, tapi di tengah-tengah hukuman ini ya, tapi Tuhan tuh tidak meninggalkan umatnya ya. Tuhan tetap memberikan janji pengharapan ya. Bahkan kalau kita lihat sampai Nabi Yeskiel tuh ikut ke bawah ya. Daniel juga ikut ke bawah, kita bisa lihat ya. Jadi nanti kalau kita baca kitabnya Yeskiel, itu kisah Yeskiel yang ada di Susan, di Babel. Ya, kalau kita baca Yeskiel, kita bisa bayangkan sekarang, oh Yeskiel lagi di Babel kan, seperti itu. Nah, jadi kita lihat bahwa tetap Tuhan kasih firman-Nya ya. Jadi inilah bukti kasih Allah kepada bangsa Israel ya. Jadi hari ini pun sama ya. Tuhan juga sedang menunggu kita, Bapak kita sedang menunggu kita untuk kita bisa bersegera bertobat dan kembali kepadanya. Jadi kiranya ketika kita mendengar tegurannya lewat firman atau lewat orang sekitar kita, kita jangan mengeraskan hati kita ya, seperti itu. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan lepaskan kami dari, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Namanya amin. Amin ya, terima kasih Bu Alida. Semuanya. Terima kasih ya, baik Bapak Ibu, sekarang Bible Study sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Alida Nur yang sudah menyampaikan pembelajaran Alkitab dan memimpin doa penutup. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah hadir pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah melayani pada hari ini. Kita akan kembali bertemu bulan depan tanggal 13 September 2026. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.